Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatu wassalam daiman ala rasulillah hamda wa syukrolillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Guru PAI SMK Negeri 2 Cipatujah serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat, hidayat serta inayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sholawat ma'asalam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman. Beliau adalah the best man in the world, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita ikuti sunnah risalahnya, kita teruskan perjuangannya, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, di zaman modern ini istilah hormat kepada orang tua termasuk guru terkadang tidak diindahkan oleh sebagian anak. Maka terkait hal tersebut saya tertarik untuk mengambil sebuah judul pidato, yaitu menghormati serta menyayangi orang tua dan guru. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali penjelasan dalam Al-Quran mengenai kewajiban seorang anak terhadap orang tua, seperti yang tercantum dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahna ala wahuni wa fisluh fi amaini an ashkur li walidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Teman-teman yang soleh-solehah, dari ayat tersebut sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa manusia haruslah berbakti kepada orang tua lebih-lebih kepada ibu. Mengapa demikian? Sebab seorang ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu, berbeda dengan bapak. Namun teman-teman, di sisi lain seorang ayah pun harus tetap kita hormati atas kerja keras beliau dalam mencari nafkah, membesarkan dan mendidik kita. Begitu pula bapak dan ibu guru di sekolah yang mengejarkan berbagai macam ilmu dan pengetahuan sebagai bekal kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi? Ibumu, jawab Nabi singkat. Lalu siapa lagi? Sahabat kembali bertanya. Ibumu. Nabi tetap memberi jawaban yang sama. Lalu siapa? Sahabat itu terus bertanya. Ibumu. Lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama hingga 3 kali. Lalu siapa wahai Nabi? Ayahmu. Karena itulah, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Panasnya, minta ampun, pokoknya panas banget. Ratusan kali lipat panasnya dari api di bumi ini. Nah, sebagai generasi solih dan solihah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa berdoa untuk mereka. Hadirin yang saya cintai dan yang mencintai saya, tapi mengapa sampai hari ini masih banyak anak yang tidak hormat kepada orang tua? Tidak sedikit anak yang membangkang perintah orang tua dan menyakiti perasaannya. Disuruh beli bumbu masak sama ibu, dengan santai si anak berkata, sorry mah, aku lagi BBM-an nih sama teman. Udah mah gak pakai bumbu itu juga jadi. Padahal nih teman-teman, masakannya enakan untuk kita juga. Betul apa betul? Disuruh mijitin ayah karena capek pulang kerja, sang anak dengan enak berkata,
Sorry ya, lagi tanggung nih. Aku lagi Facebookan nih sama teman-teman. Kalau ayah capek, tempel saja tuh koyo yang bisa mijit sendiri kayak di TV. Naudzubillahi min dzalik. Sampai-sampai teman-teman sang ayah dan ibu terkadang meneteskan air mata karena ulah negatif sang anak. Padahal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Ibka ulwalidaini minal uquq, membuat orang tua menangis termasuk bentuk kedurhakaan. Teman-teman yang seiman, mungkin kita masih ingat kejadian sedih di daerah Bangkingan Timur, Surabaya. Ada seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara memutilasi, memotong-motong bagian tubuh sang ibu. Ironisnya lagi teman-teman, setelah dipotong-potong, sang anak dengan keji memakan organ ibunya sendiri, organ hati ibunya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Bisa dibayangkan, hati ibu yang selama ini menyayangi dengan tulus, sekeping hati ibu yang selama ini merasakan suka duka dalam merawatnya, tega-teganya dimakan tanpa peri kemanusiaan. Jangan tiru adegan ini, berbahaya. Adegan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya hati. Hadirin yang berbakti kepada orang tua, ingatlah pesan Rasulullah SAW bahwa ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadirin yang berbahagia, sebagai oleh-oleh teman senusantara sekaligus menjadi kesimpulan dari penyampaian pidato saya, inilah syarat atau tips untuk menjadi anak atau siswa yang berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama, mengutamakan ridho orang tua daripada ridho diri sendiri, istri, anak, dan seluruh insan. Yang kedua, taatilah orang tua dan guru selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan. Dan yang ketiga, memberikan orang tua dan juga guru sesuatu yang mereka sukai sebelum mereka meminta hal tersebut. Namun, semua haruslah dengan kerelaan diiringi kesadaran bahwa kita belum berbuat apa-apa meskipun harta dan hidup ini diberikan kepada orang tua dan guru. Bersiaplah menjadi orang celaka kalau tidak menghormati dan menyayangi orang tua. Bersiaplah menjadi orang bodoh kalau tidak menghormati dan menyayangi guru. Sebagai penutup, saya akan membacakan beberapa buah pantun. Upin Ipin makan terasi, saya ucapin terima kasih. Silala nonton Upin Ipin, khilaf dan salah mohon dimaafin. Putri Raja sedang tertawa, panjang rambutnya sampai ke tanah. Mari berbakti kepada orang tua agar menjadi anak yang soleha. Hadirin, see you next time. We love mom, we love daddy, we love teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.